Selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu HKBP Banduma. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita dari Tuhan. Iya, kembali lagi bersama Inang Capen. Lewat video ini kita akan beribadah bersama-sama. Oleh karena itu adik-adik, Inang Capen harap semuanya menyiapkan hatinya, ya, menyiapkan juga Alkitabnya, karena kita nanti akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Bisa adik-adik? Ya, kita akan mulai ibadahnya. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kembali mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, berkatilah kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada
di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang tahu nggak besok itu hari apa? Ada yang ingat? Iya, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang dimaksud ialah bebas dari penjajahan. Iya, kita bersyukur karena kita sudah bebas dari penjajahan bangsa asing ya adik-adik. Sehingga kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Adik-adik tahu kan merdeka itu apa? Iya, merdeka itu adalah tidak terikat, tidak tertekan lagi, tidak ditindas lagi. Iya, tetapi sekarang kita leluasa, ya. Kita tidak lagi terikat dengan penjajahan. Sehingga kita bersyukur. Oleh karena itu, besok 17 Agustus adalah hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya adik-adik, biasanya pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia kita akan upacara bersama-sama. Mungkin adik-adik di sekolah ya. Iya, tapi karena kita belum bisa sekolah sampai saat ini, maka kita akan merayakannya di rumah, ya. Merayakannya di rumah, kita akan mengheningkan cipta pada pukul 10 lewat 15 di rumah masing-masing. Jadi kita tetap berdoa ya adik-adik, supaya bangsa kita yang sudah merdeka ini juga dimerdekakan dari virus corona, ya. Tentu saja kita tidak mampu oleh diri kita sendiri, tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Adik-adik harus membawa Indonesia ini di dalam doa kita masing-masing ya. Kita berdoa supaya Indonesia, dunia ini bebas dari virus corona. Nah, adik-adik juga, kita semua juga harus selalu bisa menjaga diri ya. Kemanapun kita pergi, kalau ke tempat keramaian kita harus memakai masker. Cukuplah kalau kita berada di rumah atau kita lagi sendiri, kita boleh tidak menggunakan masker. Tapi kalau kita pergi ke keramaian, bermain bersama teman, usahakan kita memakai masker. Setelah itu juga kita mencuci tangan kita ya adik-adik, supaya kita tetap sehat. Seraya kita juga berdoa kepada Tuhan supaya virus corona berlalu dari kehidupan kita. Oleh karena itu besok 17 Agustus adalah hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya adik-adik, nah kita juga sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang merdeka. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena Tuhan Yesus juga memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa adik-adik. Adik-adik tahu kan bahwa dosa itu sebelumnya memperbudak manusia. Manusia sangat suka sekali melakukan yang namanya dosa. Manusia sangat suka marah-marah, sangat suka mencuri, berbohong, melakukan hal-hal yang jahat yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa. Ia menyuruh siapa? Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Itu artinya siapapun
kita yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi merdeka atas dosa. Ya adik-adik? Iya, jadi cerita firman Tuhan pada saat ini mengatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ya adik-adik, ada nggak yang merasa di sini tidak berdosa? Ada adik-adik? Iya, Inang Capen adalah berdosa. Adik-adik juga pasti berdosa. Coba deh ingat-ingat, satu hari ini atau semalam, atau bahkan mulai dari bangun tadi, mungkin adik-adik sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu juga adalah dosa. Misalnya nih, mamanya sudah bangunkan, tetapi dia tidak mau, dia marah-marah. Itu juga adalah tidak baik, itu dosa ya adik-adik. Nah, kita dalam hal kecil pun suka berdosa, dalam hal-hal simpel. Belum kita lagi melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin barangkali kita suka berbohong kepada orang tua, ya kan? Berbohong. Mungkin kita suka marah-marah, suka melawan. Ayo, siapa yang suka melawan? Iya, tidak boleh ya. Iya, jadi semua orang harus mengakui bahwa dirinya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menipu diri kita sendiri bahwa kita merasa kita benar, ya, merasa bahwa kita ini suci, ya adik-adik. Tapi kita suka berbuat dosa, tidak sengaja maupun disengaja. Ya adik-adik, tapi dikatakan dalam nats ini, yaitu dalam ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya adik-adik, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus menyesali dosa-dosanya, dia akan mendapatkan pengampunan. Karena Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk semua orang, ya. Tetapi kalau dia tidak menyesali dosanya, tidak memohon ampun atas dosanya, ya tidak memperoleh pengampunan. Tapi bagi anak-anak yang menyesali dosa-dosanya, memohon ampun kepada Tuhan, dia akan dihapuskan dosanya. Dia akan menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh Tuhan. Anak-anak yang tidak diikat oleh kekuatan dosa lagi, ya. Jadi dosa itu melalui si iblis akan selalu mengintip-ngintip kita bagaimana supaya kita jatuh ke dalam dosa, ya. Seperti Adam dan Hawa ya adik-adik, mereka sedang enak di Taman Eden, berjalan-jalan, tetapi iblis datang melalui ular menggoda si Hawa supaya memakan buah pohon yang tidak boleh dimakan seharusnya, karena sudah diperintahkan oleh Allah. Tetapi si iblis datang merayu mereka supaya mereka jatuh ke dalam dosa. Karena kalau mereka makan buah itu, mereka akan jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, kita pun seperti itu ya. Kita harus selalu waspada, ya. Kita harus selalu waspada. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kita adalah anak-anak yang merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memerdekakan kami.
memerdekakan bangsa kami, bahkan Tuhan memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pengampunan kepada kami atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah kami dari perbuatan buruk yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami senantiasa Tuhan lewat kesehatan, kekuatan, dan sukacita setiap hari. Berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh teman-teman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.